Oke, baik. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bersehati, kita sama-sama mau berdoa. Bapak Tuhan Yesus Roh Kudus, selamat pagi, selamat siang. Kami mengucap syukur pada hari ini, anugerah-Mu selalu baru, dan Kau yang memberikan kami kehidupan yang berasal daripadamu, yang bersumber dari hidup-Mu, bersumber dari firman-Mu, bersumber dari damai dan sukacita-Mu. Bapak, kami haus, kami lapar pada hari ini. Kami mau makan, kami mau minum sepuasnya, dan biarlah bejana hidup kami dibanjiri oleh hidup-Mu, dibanjiri oleh lawatan-Mu, dan kami membiarkan Roh Kudus yang mengambil alih dari awal sampai akhir, dan bahkan Roh Kuduslah yang akan membimbing kami untuk menghidupi firman-firman-Mu. Mari Bapa, Engkau yang berkata-kata di dalam diri setiap kami, dalam diri anak-Mu. Engkau yang bicara, Engkau yang menaruh kebenaran demi kebenaran, dan kebenaran-Mu itu menjadi mutiara, menjadi harta di dalam diri kami. Dan biarlah Tuhan Yesus yang menjadi teladan kami, yang membawa firman itu menjadi hidup. Terima kasih untuk atmosfer surga yang telah turun di tempat kami, yang menguasai hati, menguasai pikiran kami, sehingga kami boleh berada di dalam sekitar-Mu. Engkau ada di tengah-tengah kami, dan kami merasakan kehadiran-Mu. Mari Bapa, Engkau yang ambil alih, Engkau yang berkata-kata. Kami alaskan persekutuan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sekali lagi terima kasih buat kehadiran semuanya. Nah, hari ini kita akan masih membahas tentang manusia baru. Kemarin kita membahas beberapa hal, saya akan sedikit review supaya Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari ini baru bergabung atau hari Senin lalu berhalangan, paling tidak bisa mengikuti ya. Nah, kita bicara tentang manusia baru, Saudara. Kemarin kita membaca bahwa ada satu tulisan Pak Salomo ya di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat yang ke-9 yang berkata begini, "Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari." Kemarin kita sudah sama-sama mendengar kenapa yang ditaruh pernyataannya Salomo. Sebab kita tahu saudara bahwa Salomo itu adalah manusia atau orang yang paling hikmat di bawah kolong langit yang pernah ada saudara. Ya, karena saat Tuhan menawarkan sesuatu kepada Salomo, apa yang kau minta? Yang dia minta adalah hikmat, dan betul saudara. Dia betul-betul orang yang kaya hikmat, hikmat di bawah kolong langit. Dia bicara dari pohon yang paling kuat, yang paling kokoh, sampai pohon yang paling kecil, tanaman yang paling kecil, hisop. Nah, artinya apa? Orang yang berhikmat di bumi ini, dia bilang gak ada sesuatu yang baru. Karena apa? Dia menggali, dia mencari, dia melakukan search and research, dan yang dia temukan tidak sesuatu yang baru. Tapi ada satu perubahan, ada satu perbedaan, saudara, dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bahwa di dalam dia ada yang baru, yaitu apa? Ciptaan baru, manusia baru. Nah, ini kabar baik buat kita semua, saudara. Nah, kemarin juga kita bicara, kita diskusi tentang bahwa satu firman mengatakan bahwa kalau kita tidak mengakui dosa kita orang yang bersalah, seperti itu ya. Kita orang yang berdosa, saudara. Tapi di dalam 1 Yohanes 3:9 dikatakan kalau eh, benih ilahi di dalam diri kita tidak dapat berbuat dosa. Ya, ada dua hal kebenaran yang sepertinya bertolak belakang. Tapi kemarin kita sudah mendengar, saudara, bahwa benih ilahi itu yang membuat kita tidak berdosa. Makanya kita harus menghidupi benih itu, kita harus menghidupi Yesus yang ada di dalam diri kita. Karena apa? Pada dasarnya manusia kita pasti akan selalu berdosa, pasti akan selalu berbuat salah. Semakin kita berusaha untuk baik, semakin kita berusaha untuk benar, semakin kita berusaha untuk hidup kudus, semakin kita berusaha untuk sempurna, semakin gagal. Karena bukan usaha, bukan kekuatan kita, saudara. Bukan manusia kita yang membuat kita sempurna. Tapi benih itu yang membuat kita sempurna. Benih itu yang membuat kita hidup di dalam kekudusan. Amin. Nah, kemudian dikatakan juga bahwa yang mana sih manusia baru itu? Ya,
Dan kemarin juga kita sudah mendengar yang mana yang manusia baru itu. Yaitu yang hidupnya tidak lagi egois. Hidupnya tidak lagi untuk dirinya sendiri. Tapi hidupnya untuk Tuhan, untuk surga. Pak, kalau kayak gitu, Gus, kalau kayak gitu, berarti kita nggak usah masak, kita nggak usah kerja, kita nggak usah ngurusin rumah tangga, kita nggak ngurusin macam-macam, kita duduk terus diam di bawah kaki Tuhan dong berarti. Pemahamannya tidak seperti itu, saudara. Ketika kita mementingkan Tuhan, ketika kita mementingkan surga, saudara, apa yang terjadi? Surga itu turun atas keluarga kita. Surga itu turun atas bumi ini. Surga itu boleh dirasakan oleh setiap orang yang berjumpa dengan kita. Itu maksudnya, saudara. Ya. Jadi kalau kita hanya mengaku satu pihak, kita mengaku, kita mengklaim bahwa kita mengutamakan Tuhan, kita mengutamakan surga, terus kita melalaikan tanggung jawab kita melalaikan segala urusan-urusan yang memang masih menjadi urusan kita, saudara. Itu nggak balance, itu belum lengkap, itu belum sempurna kita memandang kesempurnaan dan keserupaan kita dengan Kristus, saudara. Nah, bagaimana cara menghidupi supaya kita tidak egois, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, saudara. Kita hidup, kita boleh mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Of course itu pasti menyakitkan daging kita, saudara. Karena apa? Daging kita itu selalu bermasalah dengan namanya aku. Selalu bermasalah dengan ego. Gitu. Selalu bermasalah dengan kenyamanan. Selalu bermasalah dengan kehidupan kita, saudara. Kita bicara keegoisan, kita bicara tentang hak, saudara. Dan berapa banyak kita harus merelakan hak kita ketika kita mau ikut Tuhan, saudara. Kemarin kita juga sudah membahas tentang dua buah salib. Bahwa ketika kita memilih, ketika kita mau memutuskan mau ikut Tuhan, kita harus apa? Menyangkal diri. Kita harus apa? Memikul salib. Kita harus apa? Mengikut Tuhan. Baru kita bisa hidup dengan Tuhan. Baru kita bisa dengar-dengaran dengan Tuhan. Bukan hanya mendengar suara Tuhan, tapi dengar-dengaran. Saling berbeda. Kalau kita mendengar, ya kita mendengar. Tapi kalau kita dengar-dengaran, kita dengar, lakukan. Kita dengar, lakukan. Nah, PR kita semua adalah apa, saudara? Melakukan apa yang sudah kita dengar. Ya. Makanya itu manusia yang selalu membuat kita gagal, itu manusia lama yang menghambakan diri kepada dosa. Makanya itu harus disalibkan, saudara. Ya. Nah, kemarin juga kita sudah membahas yang mana yang manusia baru dan mana yang manusia lama. Sedikit saya akan mengulang satu tulisan ini, saudara, supaya kita sama-sama relate ya. Perhatikan dari paragraf yang kedua di sini. Oke, kalau kurang besar, saya coba gedein. Oke. Nah, perhatikan di sini, saudara. Sejak itu yang berdoa di dalam bahasa, dari sini ya. Jadi sekarang terdapat dua kelompok staf, tanda petik. Maksudnya ada dua kelompok di dalam jiwa kita, saudara. Jiwa yang dari manusia lama, jiwa yang dari ciptaan baru atau benih Yesus, saudara. Makanya pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pekerjaan kita atau step yang berikutnya adalah apa? Menghidupi dia. Kan bahasanya seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita menghidupi dia? Membongkar, saudara, semua cara berpikir kita. Membongkar semua staf di dalam jiwa kita. Kalau saya bicara tentang jiwa, saudara, ingat saya akan ulang-ulang ini supaya Anda paham. Kita bicara tentang pikiran, kita bicara tentang kemauan atau kehendak, dan kita bicara tentang emosi, saudara. Kemarin saya sudah tampilkan gambarnya bagaimana cara kerjanya roh, jiwa, dan tubuh. Jadi bicara tentang keserupaan Kristus bukan hanya rohnya yang terus-menerus dikasih makan atau diakui bahwa rohlah yang penting. Karena manusia kita hari ini, saudara, masih ada 3 unsur.
plus nyawa yang nanti kita akan bahas, oke? Tapi 3 unsur ini tadi, saudara, ketika kita diselamatkan secara roh, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita selamat. Roh kita dilahirkan kembali, saudara. Ada regenerasi roh di dalam diri kita yang tadinya tidak bisa bersekutu, yang tadinya tidak bisa hidup dengan Allah, yang tadinya tidak bisa berkomunikasi dan menangkap isi hati Tuhan, saudara, sekarang dimampukan. Tapi ketika kita bicara tentang kelahiran roh, apakah cukup di situ, saudara? Tidak. Kalau jiwa kita, nah ini masalahnya saudara, kalau jiwa kita saudara, itu penuh dengan luka, penuh dengan didikan masa lampau yang tidak sesuai dengan firman saudara, jiwa kita yang penuh sibuk dengan hal-hal yang sifatnya di tangan, sifatnya duniawi saudara, susah. Nah itu masalahnya saudara. Makanya firman Tuhan mengatakan apa? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, saudara. Apa yang perlu dikerjakan, saudara, dalam keselamatan kita? Yaitu keselamatan jiwa kita. Enggak bicara tentang keselamatan roh. Kenapa? Pada saat roh kita bersatu, pada saat kita menerima Yesus, saudara, roh kita berada di tangan yang aman, saudara. Kita nggak perlu lagi takut bahwa nanti masuk neraka, nanti dilempar segala macam. Kenapa? Roh kita udah nyatu dengan roh Yesus, roh Allah, saudara. Yang menjadi problem besarnya adalah apa? Jiwa manusia. Yang menjadi problem adalah pikiran manusia. Yang menjadi problem adalah pola pikir manusia. Yang menjadi problem adalah hati manusia. Yang menjadi problem adalah apa? Mentalitas kita, saudara. Mental yang mungkin sakit karena luka. Mental kita yang minder, mental kita atau perasaan atau jiwa kita yang insecure. Karena kita mungkin direndahkan, kita mengalami bertubi-tubi luka. Kita nggak pernah diterima, kita nggak pernah diarahkan, kita nggak pernah ngerasa dikasihi, saudara. Masalahnya adalah apa? Di dalam jiwa manusia. Makanya tadi tulisan ini, saya munculkan lagi. Jadi sekarang terdapat 2 kelompok staf fasilitas jiwa kita. Kelompok pertama berasal dari pertumbuhan jiwa kita sejak dari perut ibu hingga saat terakhir. Kelompok ini terbentuk dari roh-roh keturunan dan dari lingkungan duniawi. Kelompok ini disebut kedagingan. Kelompok kedua adalah kelompok baru, disebut apa? Ciptaan baru. Kedua, kelompok berseteru satu dengan yang lain. Yang pertama egosentris, yang kedua kristosentris. Kelompok kedagingan harus digantung di kayu salib seluruhnya. Kelompok kedua yang berperan aktif selanjutnya, yang tinggal dari yang lama adalah apa? Pengalaman saja. Supaya apa? Boleh menjadi satu kesaksian, saudara. Oke. Nah, saya gambarkan Bapak Ibu Saudara supaya Anda bisa mencerna satu pemahaman ini antara cara kerja roh, jiwa, dan tubuh itu seperti apa gini. Ketika roh kita dilahirkan, saudara, oke, itulah manusia baru. Benih ilahi ada di dalamnya. Itulah yang nggak bisa berbuat dosa. Tapi the problem is jiwa kita. Pada saat kita terima Yesus, apakah jiwa kita langsung instan berubah cara kita berpikir segala macam? Kalau ada perubahan, iya. Mungkin bisa terlihat, tapi buahnya pun itu belum sifatnya permanen, saudara. Masih suam-suam, masih kayak anget-anget gitu ya. Yang artinya apa? Udah mulai cinta Tuhan, mulai haus baca firman Tuhan, mulai banyak berdoa, dan seterusnya, saudara. Tapi itu belum permanen. Makanya pengujiannya lewat apa? Kehidupan kita sehari-hari, saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan kisah di Alkitab, setiap kali janji Tuhan datang sama orang-orang pilihannya,
Yang dilihat bukanlah angin sepoi-sepoi, yang dilihat bukanlah pemandangan yang indah, yang dilihat bukanlah pelangi yang cantik, saudara. Tapi terkadang ketika kita sudah menerima janji Tuhan, yang terlihat apa, saudara? Justru sesuatu hal yang bertolak belakang dengan janji itu. Betul? Hari ini Anda dapat terima, hari ini Anda dapat nubuat dari seseorang, dari hamba Tuhan, saudara. Oh amin, puji Tuhan aku diberkati. Oh Tuhan akan angkat aku menjadi kepala bukan ekor. Oh Tuhan akan berkati usahaku. Saya mendapat loh waktu saya berdoa, saya melihat kamu tuh gini. Tapi begitu amin, begitu selesai di dalam ibadah itu, jeng jeng. Kok gini ya? Kenapa saudara? Masalahnya bukan Allah yang gak setia. Masalahnya bukan Allah yang ini benar nggak ya? Bukan soal masalah benar atau salah saudara. Tapi masalahnya di mana? Ini loh. Kita sedikit agak berbelok, tapi berbeloknya masih satu arah saudara. Saya kasih contoh gini. Ingat ya, pelayanannya para rasul. Kira-kira nih, pelayanannya para rasul tuh kayak apa sih? Apakah semua jalannya mulus, saudara? Apa mereka diterima di setiap daerah-daerah yang dia kunjungi, saudara? Apa ketika dia di dalam perjalanan semua, wow, disulap begitu indah perjalanannya, penuh dengan mujizat, kuasa. Semua orang bisa terima dengan mudah gitu saja? Tidak. Tapi halo, apa kabar ketika mungkin hari ini gereja Tuhan kalau bicara soal masalah, iya saya melayani di tempat ini, di daerah ini, saya mengalami begini, saya mengalami begitu dan lain sebagainya. Terus dengan mudahnya kita bilang, kamu sih nggak dengar Tuhan. Kalau dengar Tuhan pasti jalannya mulus. Kamu kalau Tuhan suruh pasti semua diperlancar. Nanti dulu. Saudara, nggak semuanya apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan suruh itu jalannya mulus saja, saudara. Dia sertai nggak? Pasti dia sertai. Penyertaannya di mana? Penyertaannya adalah pada saat kita melewati jalan-jalan itu, saudara. Kuasa, mujizat itu terjadi. Ya, kita tahu pelayannya Paulus, saudara. Ya kapal karam udah berapa kali. Dia dihujat orang berapa kali. Loh berarti dia nggak dengar Tuhan kalau kayak gitu. Nggak begitu. Ya. Dan kemudian pada saat Lazarus dia sakit. Saudaranya Maria minta tolong sama Tuhan Yesus. Tuhan tolong dong. Saudaraku sakit keras. Udah mau mati. Tuhan Yesus bilang apa saudara? Cuekin aja. Dia malah ke satu daerah yang Lazarus nggak ada di situ. Nah, coba saudara, kalau seandainya kita keluarganya Maria, Anda kan kecewa sama Tuhan Yesus nggak? Nggak usah jauh-jauh, nggak usah Tuhan Yesus. Mungkin pendeta, mungkin hamba Tuhan atau siapapun. Ya, ketika Anda butuh pertolongan, Pak, Bu, tolong dong doain keluarga saya ada yang sakit nih begini-begini, butuh pertolongan, butuh didoain. Nggak kunjung-kunjung didoakan dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Luka. Akhirnya apa? Kecewa. Padahal sesuatu yang terjadi itu pasti punya maksud Tuhan, saudara. Ya. Dan saya tidak membenarkan juga bahwa ya boleh dong berarti kita pasif segala. Enggak. Tapi kadang Tuhan mengatur environment kita, Tuhan mengatur suasana dan lingkungan sekitar kita, saudara. Sampai akhirnya apa? Kita benar-benar menggantungkan diri sama Tuhan, bukan menggantungkan diri sama manusia, even sekalipun sama hamba Tuhan. Nah masalahnya di mana saudara? Ketika tadi Maria minta tolong sama Lazarus, cara pandangnya apa saudara? Yang salah cara berpikir kita. Nah itu loh problem terbesarnya saudara. Coba Anda renungkan. Bertahun-tahun, puluhan tahun, belasan tahun mengikut Tuhan. Masalahnya adalah ketika pikiran
atau sesuatu hal yang masuk di dalam pikiran kita, yang membuat kita marah, yang membuat kita kecewa, yang membuat kita punya modus, punya motivasi. Kita bisa mengatasi atau enggak? Apakah bertahun-tahun yang kita alami di dalam jiwa kita, kita bisa handle itu semua? Kalau belum artinya apa? Kita sedang berhenti, saudara. Kita tidak membiarkan diri kita untuk ditanggulangi oleh Roh Kudus. Mungkin baca firman rajin, mungkin rajin ikut doa, rajin. Tapi kenapa nggak ada perubahan di dalam, saudara? Karena kita tidak aware. Kita tidak sadar, kita tidak memberi diri sepenuhnya sama dia. Beberapa waktu lalu kita sudah singgung, saudara. Ya, apakah menanggalkan kedagingan itu cukup dengan doa pelepasan? Tidak. Doa pelepasan itu membantu sesuatu hal yang rasanya berat diangkat. Tapi benar-benar kita melepaskannya itu dengan apa, saudara? Berjalan dengan Tuhan dengan apa, saudara? Respon hati kita, saudara. Makanya gini, ketika hari ini kita punya problem, kita punya masalah, kita menghadapi satu persoalan, kita menghadapi satu perselisihan, saudara. Respon kita apa? Apakah ada rasa jengkel? Apakah ada rasa kecewa dan lain sebagainya? Kalau ada, itu bukti eksistensi si ego itu masih ada. Apakah berjalan dan hidup dengan roh itu benar-benar nggak bisa merasakan itu? Sometimes masih ada. Satu kali masih ada. Karena apa, saudara? Anda dan saya juga belajar tentang apa? Keserupaan dengan Kristus. Kalau saya nggak bisa marah, saya nggak bisa takut, saya bohong. Sometimes masih ada. Satu saat masih ada. Tapi pada saat marah, pada saat takut, pada saat terluka, apa yang kita lakukan? Apakah kita sadar kita terluka? Apakah kita sadar kita marah? Apakah sadar kita lagi ketakutan? Dan bagaimana kita mau ngedil masalah-masalah itu di dalam diri kita? Atau kita mau membiarkan itu terus terjadi di dalam jiwa kita, saudara? Ya, yuk, mari kita renungkan, saudara. Supaya apa? Kita menjadi pribadi-pribadi yang utuh, lengkap. Pribadi yang dilihat seperti Kristus. Bukan kulitnya Kristen. Amin. Makanya saudara, kadang gini ya. Kekristenan itu kayak ada beberapa orang yang melihat sesuatu yang negatif. Karena apa? Barangkali. Buahnya nggak sesuai. Karena orang ngelihatnya apa, saudara? Ngelihatnya Yesus. Katanya orang Kristen mengasihi, katanya begini, katanya begitu. Kenapa, saudara? Kita ngelihatnya belum lengkap. Kita bertumbuhnya belum lengkap. Masalahnya semua ada di mana? Di dalam jiwa kita. Di dalam pikiran kita. Di dalam kemauan kita yang lemah. Di dalam emosi kita yang gak stabil. Atau labil itu. Ya. Nah, ketika kita mau mematikan itu, Bapak Ibu Saudara, Yesus yang muncul di dalam diri kita, itulah manusia baru. Amin. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita bicara tentang cara hidup baru. Ada pertanyaan di chat, manusia lama dan pikiran lama itu apa? Pikiran lama itu bagian dari manusia lama, Bu. Oke. Kalau kita menyebut manusia lama itu ya segala eksistensi di dalam jiwa kita. Karakter kita. Gitu. Oke ya. Cara hidup baru. Setiap ciptaan baru adalah hamba Allah. Kenapa nggak dikatakan anak Allah, Gus? Cara pandangnya gini, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita lahir baru,
Kita itu tadinya yang hamba dosa menjadi hamba Allah. Menghambakan diri, yang tadinya melayani dosa, sekarang melayani Allah. Itu. Tapi statusnya apa? Tetap anak. Nangkep ya? Harus ada perubahan arah hidup dari yang dahulunya bersifat kedagingan menjadi manusia rohani. Yang dahulu hidup tanpa arah yang jelas atau sia-sia, sekarang mempunyai tujuan yang mulia. Nanti saya singgung di sini, saudara. Menjadi pelayan Allah yang maha besar adalah panggilan yang luar biasa tingginya. Sejak kegagalan orang Israel untuk dijadikan bangsa imam-imam karena mereka menyembah lembu emas di Gunung Horeb, rencana Allah membuat bangsa-bangsa imam-imam ditunda hingga penebusan dosa oleh Tuhan Yesus. Sekarang siapa saja yang mau percaya penebusan itu dipanggil menjadi imamnya. Seorang imam adalah pelayan Allah. Motivasi baru dari hidup manusia baru adalah apa? Melayani Allah, menjadi hamba Allah. Dari Matius 25, kita memperoleh gambaran dari Tuhan Yesus tentang kerajaan surga, bahwa ia memanggil kita sebagai hamba-hambanya untuk bekerja bagi dia, memperniagakan talentanya. Kalau dahulu pekerjaannya adalah melakukan kehendak Bapa, pekerjaan Yesus adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya, lalu ia mengutus murid-muridnya menuai di ladang pemberitaan Injil, seperti itu jugalah pekerjaan Anda. Ya, kita baca ayatnya dulu, 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah, kitalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Matius pasal 25 ayat 14, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim penuaan? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Saudara, pernyataan yang menarik ada di atas ini. Harus ada perubahan arah hidup dari yang dahulu bersifat kedagingan menjadi manusia rohani. Pertanyaannya adalah, Anda dan saya sudah menjadi manusia rohanikah? Coba renungkan. Kalau manusia rohani, dia bersumber dari roh. Dia bersumber hidupnya karena apa? Apa yang Tuhan katakan. Amin. Manusia rohani bukan orang yang jago, orang yang pinter, orang yang hafal firman Tuhan. Orang rohani bukan hanya bicara soal masalah aktif di dalam kegiatan rohani. Tapi manusia rohani adalah dia yang menghidupi Tuhan. Dia yang berjalan dengan Tuhan. Dan arah hidupnya jelas. Garis bawahi di sini, saudara. Arah hidupnya jelas. Bapak, Ibu, Saudara. Coba kita lihat sama-sama ya. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang Roh Kudus tuliskan. Mau siapa yang dipakai Tuhan, saudara? Dia itu mengemban yang namanya visi. Mereka mengemban sebuah tugas. Dia mengemban sebuah tujuan. Pertanyaannya, apa tujuan hidup Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan berikan buat Anda? Secara pribadi loh. Kita ditentukan untuk menjadi penyembah, Pak. Betul. Kita ditentukan untuk menjadi duta kerajaan Allah. Betul. Kita ditentukan untuk menjadi garam dan terang dunia.
Betul. Kita ditentukan untuk menjadi imam. Betul. Kita ditentukan untuk melayani Tuhan. Betul. Tapi pernah nggak Bapak, Ibu, Saudara mendengar sendiri dan tahu Anda dijadikan apa oleh Tuhan? Saya ajak Bapak, Ibu, Saudara merenung sejenak di sini. Karena apa, Saudara? Setiap orang yang dia pilih untuk satu tugas, untuk satu tujuan. Secara general, secara umum panggilan kita sama. Untuk apa? Menjadi terang, menjadi garam, untuk menjadi duta kerajaan. Ya. Karena apa? Kita semua gereja Tuhan, kita semua tubuh Kristus punya pekerjaan yang sama. Secara garis besar. Tapi secara spesifik, Tuhan maunya apa? Bapak, Ibu, Saudara bisa ambil contoh gini ya. Kalau Anda seorang pengusaha, Anda meng-hire karyawan. Ya, karyawan baru segala macam. Apakah semua karyawan yang Anda pekerjakan atau Anda menjadi seorang karyawan gitu ya, kalau mau dibalik sama aja. Apakah semua tugasnya karyawan itu sama aja? Judul besarnya apa? Pegawai. Judul besarnya apa? Karyawan. Judul besarnya apa? Staff. Oh, saya kerja di perusahaan A. Saya kerja di perusahaan B. Tapi jadi apa? Di bagian apa? Oh, engineer. Akuntansi. Aku di bagian finance. Saya di bagian sales. Saya di bagian marketing. Saya di bagian IT. Ada spesifik ya, saudara? Nah, kalau Anda ditanya, kamu kerja buat siapa? Buat surga. Surga yang mana? Di mana? Ngapain? Spesifiknya apa? Ya pokoknya surga. Jangan biarkan itu, Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan punya panggilan. Tuhan punya satu rencana. Dan Anda memperoleh panggilan dari Tuhan secara spesifik. Kadang kita mikir, saudara, kenapa ya? Saya kerja ini gagal. Saya usaha ini gagal. Saya ngelakuin ini kok nggak achieve. Maybe, mungkin nggak sesuai dengan panggilan Anda. Pak, emang salah saya full timer? Nggak salah, nggak salah. Tapi masalahnya Tuhan suruh nggak full timer. Anda sudah bawa dalam doa nggak? Anda sudah dapat firman-Nya nggak? Bapak, Ibu, Saudara, selama 3 minggu belakang ya, Anda melihat sendiri, saya mungkin melayani seminggu sekali. Ada apa sih sebetulnya? Saya sedikit kasih bocoran. Karena sebetulnya saya dengan istri saya itu sedang masuk ke dalam satu rest, masuk ke dalam satu keputusan untuk dapetin isi hati Tuhan. Emang setiap hari nggak denger-dengeran? Kalau netizen tuh ada aja gitu, saudara ya, yang dipertanyakan. Begini, saudara. Terus terang, kehidupan kami berdua kesehariannya, ya, kalau namanya perbedaan pasti ada gitu. Tapi yang namanya konflik yang berkepanjangan, perselisihan yang nggak berujung gitu, puji Tuhan, hampir tidak ada. Ya, kalaupun ada konflik, ada cekcok segala macam, saudara, sehari, 2 hari, 3 hari, udah jalan lagi. Kita sama-sama hatinya buat Tuhan, saudara. Mungkin kalau dilihat dari luar, kalau mau dibandingkan dengan rumah tangga di dalam keluarga secara umumnya, saudara, kami nggak punya masalah sebetulnya. Tapi ketika kita membiarkan kita terjebak di dalam zona nyaman, itu akan menjadi masalah. Terlebih pandemi seperti ini. Saya yang tadinya pelayanan bisa onsite, Bapak Ibu Saudara bisa beribadah secara ketemu, sekarang secara online seperti ini. Kita udah nyaman seperti ini, kita udah lama, 2 tahun saudara, pelayanan online seperti ini. Lama-lama apa? Nyaman juga, enak juga.
nggak usah meluangkan waktu banyak-banyak, energi banyak-banyak buat kesana kemarin doain orang, pemuridan, kita udah ketemu duduk manis, ya kan? Sambil minum mungkin minuman kesukaan kita atau camilan snack kesukaan kita, selesai. Saya pernah berpikir begitu, saudara. Tuhan malah nyaman kayak gini, enak kayak gini. Tapi ketika saya bilang, dah, saya pilih ini aja deh. Itu sebuah kesalahan. Sama seperti kehidupan kami, saudara. Ketika istri saya hari ini masih kerja sekuler, tapi kami lagi menuju kepada panggilan itu yang seutuhnya. Jadi sama-sama setiap hari itu ya, udah saya dengan pelayanan saya, istri saya dengan pekerjaan saya, plus kalau ada orang-orang yang konseling sama dia, cerita sama dia, anak-anak yang dimentorin segala macam. Kami nggak punya waktu yang sehat. Kami nggak punya komunikasi yang produktif. Dan ini sebuah kesalahan. Saya melihat ini salah nih. Kita harus mengambil keputusan. Kita break dulu. Kita minggir dulu. Kita dengerin Tuhan. Dia maunya apa sih? Satu pertanyaan datang sama istri saya gini. Kenapa ya? Waktu sehari-harinya kok gak bisa dengerin Tuhan spesifik gitu. Apa harus dapetin kehendak Tuhan, harus kita minggir kayak gini, harus cari tempat yang mendukung segala macam. Saya cuma jawabnya gini. Kamu lihat Tuhan Yesus nggak? Dia kalau mau doa, dia cari tempat. Betul nggak? Dia menyendiri. Ngapain Tuhan Yesus harus doa di Getsemani? Karena gini, saudara. Tuhan punya tempat, Tuhan punya punya kehendak bebas atas hidup kita, dan dia punya ruang privacy dengan kita, saudara. Coba, Bapak Ibu Saudara kan kadang tanpa disadari gitu ya, kalau Anda berdoa pengen di kamar ini aja deh, enak gitu. Betul nggak? Saya kalau saat teduh selalu di emperan. Kalau di rumah, ya. Kalau nggak di rumah ya dimanapun sebenarnya bisa gitu. Tapi kalau di rumah, saudara, saya punya tempat khusus. Saya punya tempat privacy saya dengan Tuhan. Tanpa sadar, benar nggak Anda seperti itu? Nggak tahu ya. Tapi kalau itu ada, natural, it's okay. Karena Tuhan Yesus pun melakukan hal yang sama. Nah, saat kami merasa bahwa ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang nggak beres, ambillah keputusan untuk apa, saudara? Ambil waktu banyak buat Tuhan. Ya. Ambil waktu buat Tuhan. Face to face. Anda nggak direcoki oleh macam-macam. Mungkin Anda akan absen. Sorry ya, saya kayaknya seminggu sekali dulu deh ikut pemuridan. Sorry ya, saya kayaknya nggak ikut pemuridan dulu. Sorry ya, saya kayaknya nggak ikut doa dulu. Tapi saya mau dimuridkan langsung sama Tuhan sementara. Kenapa saya katakan sementara? Ya jangan kebablasan. Karena apa, saudara? Karena daging kita kadang-kadang gini. Kita asal ngaku dapat suara Tuhan, saya nggak diizinkan lagi pemuridan. Tuhan mau memuridkan saya secara langsung, tapi hidupnya apa, saudara? Nggak balance. Hidupnya menjauh dari peribadahan, dari persekutuan. Hidupnya jadi egois. Beda cerita. Ya. Nah, kembali lagi Bapak Ibu Saudara. Coba renungkan yuk. Apa sih Tuhan kehendaki dalam hidup Anda? Dia punya tujuan apa dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Temukan itu. Karena setiap orang yang berjalan dengan Tuhan, Tuhan sertai. Dan Tuhan buat menjadi berhasil. Kenapa hari ini kita gagal? Kenapa hari ini kita hidupnya masih gini-gini aja? Maybe, saya katakan mungkin. Ya, karena yang tahu Tuhan, saudara. Mungkin kita salah jalan. Mungkin kita salah tempat. Mungkin kita salah pekerjaan. Seperti analogi yang tadi saya kasih, saudara. Kita kerja di tempat yang sama, perusahaan yang sama, perusahaan A. Tapi nggak semua jadi akuntansi. Tapi nggak semua jadi orang salesman. Tapi nggak semua jadi marketing. Ya. Mungkin ada bagian orang yang jadi megang keuangan, ya. Tapi masalah gini, Anda dan saya gereja Tuhan, amin.
Apa spesifiknya? Temukan. One day kita akan bahas ini lebih dalam lagi. Yang pada intinya saudara, Tuhan akan temukan dengan orang-orang yang tepat. Dan bawa kita ke tempat yang tepat. Dan sesuatu panggilan hidup kita. Tahu nggak? Itu tidak ada sesuatu yang baru. Ada di dalam. Ya, panggilan hidup kita, tujuan hidup kita, itu adanya apa saudara? Bukan sesuatu yang baru di dalam hidup Anda. Ya. Dan ketika Anda mendapat panggilan itu, menjadi seorang apa? Anda akan tahu tujuan hidup Anda. Amin. Bapak Ibu Saudara. Nah, Gus, gimana supaya kita cara mudah untuk mengerti bahwa kita ada di panggilan kita berada di dalam tujuan itu, kita sedang berada di dalam tujuan itu. Sederhana aja. Kehidupan Bapak Ibu Saudara di dalam keimanan Anda yang berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Berdampak nggak? Signifikan nggak? Itu. Coba renungkan. Kalau pada akhirnya nggak signifikan, kalau pada akhirnya nggak ada dampaknya, saudara. Oke. Mungkin ada sesuatu yang salah, tapi jangan lama-lama berada di merasa bersalah itu. Kembali ke Tuhan. Tuhan, aku mau Tuhan mendengar apa yang kau mau sih sebenarnya dalam hidupku. Karena kalau tidak Bapak Ibu Saudara, kayak bangsa Israel. Kalau nggak punya tujuannya, kalau hatinya nggak mau dirombak, dia akan berputar-putar terus di dalam padang gurun selama 40 tahun. Capek nggak? Lelah nggak? Lelah, capek. Ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan panggilan itu, saudara? Sambil contoh dari kehidupannya Gideon di Hakim-Hakim ya. Gideon tuh ketika dia dapat panggilan Tuhan, atau kita baca ya lebih menarik. Oke, saya akan cari ayatnya dulu. Mari kita buka di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Ayatnya dari mulai dari ke-6. Oh, dari ayat 10 deh. 10, 11, 12, 13. Oke, kita baca ya. Mungkin ada yang mau membacakan di sini Bapak Ibu Saudara. Nanti kalau bilang saya stop, stop aja. Nanti dilanjutkan ayat yang lain. Hakim-Hakim pasal 6. Ayatnya dari 10. Saya coba bacakan, Pak. Silakan, Bu. Hakim-Hakim 6 ayat 10. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, ya orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian.
Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, 'Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian?' Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, 'Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?' Tetapi jawabnya kepadanya, 'Ah Tuanku, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku.' Berfirmanlah Tuhan kepadanya, 'Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis.' Maka jawabnya kepadanya, 'Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkan di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali.' Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seeva tepung, ditaruhnya dagingnya itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk, dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon terbantin, lalu disuguhkannya." Oke, cukup Bu Hester ya. Ya. Saya akan lanjut di ayat yang ke-28 sampai 30. Oke, masih di pasal yang sama. Saya bacakan begini. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu. Telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua itu di atas mezbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati, karena ia telah merobohkan mezbah Baal, dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Saudara, dari kisah Gideon dipanggil Tuhan ini, kita menemukan satu benang merah bicara tentang panggilan, bicara tentang tujuan, saudara. Ya, tadi kita masih membahas di dalam satu tema yang sama, bagaimana kita supaya kita tahu panggilan hidup kita, tujuan hidup kita, saudara. Nah, kita bisa lihat kisah Gideon ini. Tadi di awal, ketika Ibu Esther membacakannya, dari ayat berapa tadi saya bilang? 9 ya atau 10? 10 ya? 10. Oke, dari 10. Ayat 11-nya saya bacakan sekali lagi begini ya. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya, apa saudara? Mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang-orang Midian. Satu hal, Anda boleh catat di sini. Kalau Bapak Ibu Saudara rindu tahu apa yang menjadi panggilan hidup Anda, tujuan hidup Anda, saudara, tetap lakukan segala pekerjaan yang Tuhan percayakan buat Bapak Ibu Saudara hari ini. Dengan kata lain apa? Jangan pasif. Artinya jangan pasif apa saudara? Apa korelasinya dengan tadi yang saya ceritakan, kita harus ambil waktu mendengar Tuhan ngomong apa, gini. Untuk menangkap isi hati Tuhan, ada butuh proses. Prosesnya apa? Hati kita harus rilis,
kita nggak punya motivasi macam-macam, kita nggak punya luka, hati kita penuh dengan damai, dan satu motivasi kita datang sama Tuhan yaitu apa? Mau dapat hatinya. Itu toh aja, saudara. Oke? Nah, kalau Anda sudah dengar, satu hal, Anda harus catat. Yaitu apa? Minta peneguhan firman. Yang tadi kisahkan, saya sama istri harus minggir dulu, saudara. Sampai satu waktu, tiba-tiba di suatu tempat yang terbuka, istri saya menangis. Ini mirip sama satu kejadian yang pernah saya saksikan, tiba-tiba kami di ruang TV, tiba-tiba istri saya nangis karena Pak Roh Kudus lagi ngomong. Kemarinan juga gitu lagi, tapi nggak di depan ruang TV. Kami berada di satu tempat publik gitu ya, tiba-tiba, ya, saya cuma, ya udah, sambil tisu saya lus-lus punggungnya, saya bilang, ya udah, Roh Kudus silahkan kau bicara. Udah istri saya tersenggukan. Saya tahu Tuhan lagi ngomong sama dia. Oke, setelah Tuhan ngomong, dia cerita, Tuhan ngomong gini. Oke. Saya ajak ini, yuk kita dapetin firman-Nya. Kita mau spesifik lagi. Ya. Dan betul saudara, Tuhan bicara berhari-hari, Tuhan ngasih ayatnya, Tuhan ngasih firman-Nya ini. Tapi itu tadi, ketika kita udah dapat janji Tuhan, saudara, begitu kita buka mata istilahnya, loh kok kayaknya nggak sesuai. Jadi apa yang tadi saya bagikan, itu kami alami. Ya, itu kami alami. Dan Tuhan ngomong berhari-hari berturut-turut sampai satu firman yang kemarin saya bagikan ya, satu quotes, satu hamba Tuhan yang saya dengar, dia bicara gini, ketika Tuhan memintamu untuk melakukan satu pekerjaan yang berat, terimalah. Karena masa depanmu memiliki masa depan yang besar. Udah, terima aja. Jadi kayak, itu tuh bertubi-tubi gitu, saudara. Peneguhannya itu bertubi-tubi dan ini firm banget. Dan karena kami suami istri, ya udah harus dapatnya sepaket. Ya, itu mungkin boleh menjadi satu mirror atau kaca ya, Anda boleh bercermin. Oke, kalau mau dengerin sesuatu dari Tuhan, Anda harus dapetin firman-Nya supaya apa? Apa yang Anda dengar itu terfilter oleh apa? Firman. Jangan hanya asal Tuhan sekata Tuhan tuh begini, kata Tuhan gitu ya. Tapi kita nggak pernah dapat relnya. Nah ini yang kadang-kadang membahayakan. Karena apa saudara? Kalau kita bicara nanti, kita di buku 6 ini bicara mendengar suara Tuhan, ada suara Tuhan, suara diri sendiri, dan suara iblis. Masalahnya adalah suara kita. Itu membedakannya gimana? Adanya firman itu tadi. Karena firman Tuhan bagaikan pedang bermata dua yang memisahkan roh dan jiwa, daging dan sumsum. Ya, jadi kembali lagi saudara. Untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, saudara jangan pasif. Tetap aja kalau Tuhan belum ngomong ya udah jalanin gitu loh. Dari awal saya sama istri udah ngomong, kita deal ya. Kalau sampai kita minggir, terus Tuhan belum ngomong, jangan paksain. Tetap kita kembali ke kehidupan sehari-hari lagi tapi sambil denger-dengeran. Nah ternyata saudara di dalam Alkitab tadi Gideon menuliskan begitu. Gideon mendapat panggilan, Gideon mendapat satu tujuan, bukan saat dia lagi enak-enakan, bukan saat dia lagi males saudara, tapi dia sedang apa? Mengirik gandum. Ya, saat dia berkarya. Satu itu, yang kedua. Kalau Bapak Ibu saudara mulai baru mendapat satu panggilan, satu tugas dari Tuhan. Dia mulainya dari mana sobat? Kamu akan aku bawa ke bangsa-bangsa, ke kota-kota, ke daerah-daerah. Terus ekspektasi kita, udah kita nanti-nanti Tuhan akan jadikan aku pelayan Tuhan yang akan pergi ke kota-kota, negara-negara, bangsa-bangsa, dan lain sebagainya. Tapi gak langsung gitu, saudara. Tuhan mulainya dari dalam. Oke? Artinya apa? Gideon disuruh merobohkan Mesbah Baal itu dulu. Di kotanya.
di tempat tinggal. Kamu akan aku pakai ya, tapi tunggu dulu. Sebelum aku pakai kamu keluar ke macam-macam, beresin dulu di dalamnya. Itu yang Tuhan lakukan, saudara. Ya, saya awal-awal ketika menangkap tentang panggilan hidup saya, tentang sesuatu vision, tentang satu janji, saudara. Wah, saya berbunga-bunga, pasti itu. Saya mungkin berbagi sama beberapa orang di sekeliling saya, Tuhan lo ngomong lo sama saya tuh gini-gini, Tuhan mau gini, Tuhan kasih vision kayak gini, jelas banget, real banget kayak gini. Tapi ternyata apa saudara? Yang saya lihat itu jauh ke depan sana. Ya, kenapa gini? Kalau Anda temukan ya, vision di dalam bahasa Inggris, itu ada dua hal. Vision secara penglihatan dan vision secara visi. Benar nggak? Dua-duanya ini sebenarnya ada kaitannya, saudara. Vision visi dan vision penglihatan ini adalah satu hal yang mirip. Bukan hal yang mirip, tapi kolaborasi. Nah, ketika kita dapat vision, saudara, kita dapat penglihatan. Vision secara penglihatan. Itu apa yang kita lihat agak ke sana. Ya. Tapi pada realitanya, Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu hal yang dekat yang kita harus beresi dulu supaya apa? Kita menuju kepada vision itu. Dan Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya, kamu akan menjadi saksiku. Tapi sebelum ke ujung bumi, kamu harus memulai dari mana? Yerusalem, Samaria. Ke Bapak Ibu Saudara ya, vision yang Anda tangkap nanti, janji Tuhan yang Anda tangkap itu sifatnya agak jauh. Oke, artinya apa? Itu enggak hari ini. Agak ke depan. Nah, mulai rubah pola pikir Anda, akal budi Anda untuk apa? Tuhan, kau maunya apa? Saat sesuatu yang terjadi itu enggak sesuai dengan vision itu, saudara. Walaupun Anda punya hak untuk protes, Anda punya hak untuk marah sama Tuhan. Tuhan kenapa? Engkau katanya janji begini. Tuhan katanya kau akan jadikan aku begini. Tuhan katanya kau akan pulihkan rumah tanggaku, keluargaku, pulihkan keuanganku. Tapi kenapa malah kayak gini? Walaupun Anda punya hak untuk protes, punya hak untuk marah, saudara. Buanglah hak itu dan tetaplah menyembah Tuhan. Tuhan kau hidup. Aku punya hak untuk marah, aku punya hak untuk protes Tuhan. Tapi hari ini, aku mau tetap sembah Engkau sebagai Tuhan yang hidup. Janjimu iya dan amin. Amin, saudara. Ya. Jadi saya akan ulang, sebagai manusia baru, ciptaan baru, kita punya satu panggilan. Kita punya satu tujuan yang mulia, saudara. Temukan itu. Jangan punya iman yang sifatnya general gitu ya, ikut-ikutan. Ya Tuhan akan jadikan kita garam dan terang dunia. Tuhan akan jadikan kita begini dan begitu. Iya, itu semua betul. Semua betul. Kita itu satu perusahaan. Perusahaan apa? Perusahaan kerajaan surga, saudara. Tapi ada di bidang mana, bagian apa, Tuhan punya panggilan yang presisi. Amin. Temukan. Caranya gimana? Mulai buka hati. Tuhan, kau maunya apa sih dalam hidupku? Dan kemana aku mau dibawa? Kemana keluarga aku mau dibawa? Kemana pelayanan ini mau dibawa? Amin, saudara. Kalau kita nggak punya satu tujuan seperti itu, apa yang terjadi? Ya kita akan menjadi orang yang gitu-gitu aja. Padahal Tuhan sudah segitunya berkorban buat kita, saudara. Ya. Orang yang punya satu visi, orang yang punya satu tujuan, saudara, hidupnya pasti akan presisi. Hidupnya pasti banyak produktifnya. Gak usah jauh-jauh. Kalau Anda ditanya gitu ya, hari ini Anda mau kemana? Oh, nanti saya mau pergi ke sini. Pasti hari itu Anda akan produktif. Anda akan mulai set, oke, saya akan bangun pagi jam segini, saya akan masak jam segini, saya akan bangun pagi jam segini, saya akan siap-siap jam segini, saya akan pergi jam segini. Betul nggak? Tapi kalau Anda nggak punya satu schedule, nggak punya tujuan ya, kamu hari apa? Nggak tahu. Jadi kaum rebahan.
Tahu kamu rebahan sudah. Tiduran gitu ya, mungkin ambil ngikutin pemuridan, ngikutin khotbah, penyembahan segala macam setiap hari. Mungkin kalau hal ini nggak terlalu relate buat Bapak Ibu ya, tapi buat orang-orang anak muda gitu ya, millennials, rebahan itu udah menjadi satu apa ya, satu bagian dalam hidupnya di masa-masa pandemi seperti ini gitu. Tapi jangan biarkan itu Saudara, jangan biarkan itu terjadi. Ya. Jadi mulai dengar Tuhan. Ini mau dibawa kemana? Anda kan tahu step by step ya Bapak Ibu Saudara. Dan vision demi vision itu Tuhan akan jadikan. Tapi kalau Anda nggak punya tujuan, susah. Ditanya, hari ini kamu apa? Nggak ngapa-ngapain. Ya udah. Banyak waktu yang terbuang sia-sia. Pernah nggak sih Anda merasa kayak nyesel gitu dalam sehari? Aduh, hari ini kayaknya nggak produktif banget deh. Maksudnya nggak produktif tuh kayaknya nggak, apa ya, ada sesuatu yang kosong karena kita nggak ngelakuin kehendak Tuhan gitu. Pernah nggak Anda merasa seperti itu? Kayak sia-sia gitu, saudara. Kenapa? Kita nggak punya tujuan. Tapi kalau Anda punya tujuan, saudara. Tapi tujuannya jangan mikir sendiri. Dapetin itu dari intuisi. Dapetin itu dari Tuhan. Dapetin itu dari dorongan roh Anda. Ya. Oke. Sampai di sini bisa ditangkap ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi PR-nya adalah apa? Temukan panggilan Anda. Temukan tujuan hidup Anda. Coba renungkan. Kalau hari ini tidak ada sesuatu atau belum ada sesuatu yang terjadi, maybe atau mungkin kita salah jalan. Tapi it's okay. Kalau kita jalan sama Tuhan, Tuhan akan arahkan. Sini loh nak. Ya. Makanya jangan mudah untuk terpengaruh. Ya, ikut sini, ikut sana, ikut sini, ikut sini. Akhirnya kita nggak punya sesuatu hal yang sifatnya apa? Permanen. Karena kita belum menemukan tujuan. Kita belum menemukan satu panggilan, saudara. Misalkan ada dipanggil untuk, oke, kamu akan menjadi pendoaku. Pasti hidup Anda kan diarahkan untuk apa? Berdoa, berdoa, berdoa. Tuhan pasti kasih hati untuk mengasihi, 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 mengasihi. Betul. Dan apa yang harus Anda lakukan, Tuhan akan terus kasih terus. Tuhan akan provide terus sesuatu apa yang harus Anda lakukan. Tapi kalau kita terjebak di dalam rutinitas kita, saudara, sesuatu yang bahaya sebetulnya. Kita tidak bisa menghasilkan sesuatu, tapi kita udah ngambil waktu banyak, nggak ada hasilnya. Amin. Coba mulai tanya. Satu persatu deh, hal yang sederhana deh. Saya dulu Pak ya. Saya tanya Pak. Oh silakan Bu. Ya. Tujuan kita yang utama adalah untuk mengasihi Tuhan. Itu Alkitabiah ya. 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 Nah, teknisnya bagaimana? Itu yang perlu kita cari. Carinya mungkin sama dengan Pak Agus lakukan, bermeditasi, berdiam diri, sampai mendapatkan. Tapi tujuan utamanya memang untuk mengasihi Tuhan. Nah, dari pemahaman mengasihi Tuhan itulah, maka langkah-langkah kita juga akan terarah. Tuhan mengatakan, apabila engkau datang dari Elohim, maka engkau adalah orang yang hidup di dalam kasih. Orang yang hidup dalam kasih adalah orang yang tidak takut, orang yang tidak gentar, tidak cemas, tidak gampang terombang-ambing. Sebab apabila orang yang masih merasakan kegoncangan, takut, khawatir, dan sebagainya, itu adalah orang yang belum sempurna di dalam kasih. Nah, bentuk realnya seperti apa kita mengasihi Tuhan, yaitu tadi Pak. Harus kita cari, harus kita tunggu apa yang maunya Tuhan, tuntunannya Tuhan, dan sebagainya. Menurut saya begitu Pak. Ya. Oke. Jadi teknisnya mungkin beda-beda. Mungkin kalau Bapak harus ke bangsa-bangsa, kalau saya harus melayani suami sampai garis akhir. Ya, suami saya sekarang ini kan dalam keadaan stroke ya. Jadi saya harus melayani dia sampai garis akhir. Itu salah satu bagian saya.
Atau mungkin yang lain harus pergi kemana atau bagaimana, saya nggak tahu. Masing-masing pribadi punya panggilan. Namun pada dasarnya adalah untuk mengimpartasikan kasih ya. Apabila kita mengasihi ciptaannya Tuhan, itu sudah termasuk kita mengasihi Tuhan juga. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi, Pak. Apanya, Bu? Teknisnya? Manusia lama kita kan sudah mati, ya kan, Pak? Tapi faktanya pikiran-pikiran kita nih masih dipengaruhi oleh hal-hal yang lahiriah. Dan itu harus diperbarui dengan menerima didikan lewat firman Tuhan dan pencerahan dari Roh Kudus. Lalu yang mati itu apanya, Pak? Manusia lama kan harus mati. Yang mati apanya? Oke. Itu pertanyaan saya. Pertanyaan yang mati apanya gitu ya? Nah, betul. Oke, terima kasih Putri. Oke, saya akan mulai jawab ya. Saya akan mulai respon yang tadi pertama soal masalah panggilan, soal masalah tujuan seperti itu ya. Nah, seperti tadi saya bilang gini ya, kita itu punya satu panggilan yang sifatnya menetap atau general, semua mirip-mirip. Seperti apa? Ya itu menjadi terang, menjadi garam, menjadi duta kerajaan, mengasihi Tuhan, itu udah melekat di dalam diri kita semuanya. Ya. Tapi lebih daripada itu, Tuhan itu mau sebetulnya apa? Satu panggilan yang lebih spesifik lagi. Mungkin dimulainya dari mana? Seperti tadi Putri bilang. Oke, saya diminta menerima panggilan itu untuk mengasihi Tuhan paling utama. Betul, itu semua basicnya nggak ada yang berbeda. Basicnya semua harus dimulai, starting pointnya adalah apa? Mengasihi Tuhan. Dan saya mau tambahkan di sini saudara, bisa nggak Anda berpikir gini, Anda memiliki satu pandangan gini, mengasihi Tuhan, gini, kalau kita bicara tentang mengasihi, itu tidak bisa berdiri sendiri mengasihi Tuhan, selesai. Sebab apa saudara? Mengasihi, kata firman Tuhan gini, hukum yang terutama adalah apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Benar nggak ya? Benar nggak? Sepakat ya? Setuju semua ya? Tapi kan itu perintah nggak selesai loh. Perintah belum selesai maksud saya. Perintah yang kedua apa? Kasihilah sesamamu sama seperti engkau mengasihi dirimu. Jadi, saya boleh bagikan rumusan tentang mengasihi ini buat Bapak Ibu Saudara. Mulai sekarang bisa nggak Anda melihat satu gambar mengasihi itu 3 unsur, 3 arah, paralel. Mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, mengasihi sesama. Karena kalau enggak, gini, manusia kita itu cenderung melihatnya sepotong-potong terus. Kayak kemarin kita bahasan roh, jiwa, tubuh. Kalau Anda penggal-penggal, nggak menjadi satu kesatuan, ya pincang. Anda bisa satu hal, satu sisi yang lain pincang. Rohnya terus dihidupi, tapi jiwanya nggak bisa ngikutin. Roh dan jiwanya bisa diikutin, tubuhnya sakit-sakitan. Karena apa? Apa yang masuk ke dalam tubuhnya atau tubuhnya kita biarkan begitu saja. Atau sebaliknya, ketika kita melihat sepotong jiwa, sepotong tubuh saja, roh kita nggak hidup, jiwa kita nggak stabil, emosional kita nggak stabil, kayak gitu. Sama dengan hal mengasihi, saudara. Yuk kita sama-sama melihat bahwa kasih itu bukan satu arah, saudara. Kasih itu arahnya pakai salib. Ke atas, ke sejajar dengan kita, dan juga ke bawah. Itu kasih yang lengkap. Jadi kita nggak bisanya, saya mengasihi Tuhan. Tapi kasihnya sama sesama, belum kelihatan. Tapi mengasihi diri sendiri juga apa? Self love-nya nggak ada. Ini yang self love ini sering diabaikan loh. Padahal itu satu perintah juga. Bedakan dulu saudara mengasihi dengan mengasihani. Beda jauh. Mengasihi itu mikirin kita juga. Mikirin yang ada di dalam diri kita juga. Mengasihani itu apa? Lebih kepada menjadi seorang korban. Kok aku diginiin ya? Kok saya begini dan begitu ya?
Oke ya. Karena gini saudara, kalau kita mengasihi Allah dengan lengkap, Anda akan diajak untuk mengasihi diri Anda sendiri. Self love. Sehingga mengasihi Tuhan dan mengasihi diri kita sebagai alat untuk mengasihi orang lain. Karena kalau Anda nggak mengasihi diri sendiri atau nggak self love, Anda akan banyak mikir orang tapi dirinya nggak dipikirin. Lupalah makan, beginilah urusan yang di dalam dilupakan segala macam dengan dalih apa saudara? Empati. Seperti itu. Oke ya. Barulah nanti Tuhan akan, makanya sebenarnya apa yang, ini balik lagi ke ceritanya Putri tadi ya. Ketika ibu cerita bahwa panggilan saya hari ini adalah mengasihi keluarga saya, untuk suami saya dulu. Relate dengan apa? Kisahnya Gideon. Sebelum kita melewati satu visi, satu perjalanan panggilan hidup kita, dia mulanya yang terdekat dulu. Nggak tiba-tiba langsung ke bangsa-bangsa, nggak tiba-tiba langsung ke daerah-daerah segala macam. No, nggak kayak gitu. Ya, ini respon saya yang pertama. Nah, pertanyaannya, yang kedua adalah, ketika kita bicara manusia lama, ya kan? Manusia harus lama, yang mati apanya? Yang mati adalah eksistensinya. Ya. Yang mati adalah egonya. Yang mati adalah yang mementingkan diri sendiri. Contohnya seperti apa? Gini. Kalau ditanya gitu ya. Secara instan bahwa oke, kita terima bahwa kita semua mati, harus mati karena disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di atas kayu salib sehingga eksistensi kita mati. Iya. Tapi kan secara teori ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari itu akan dituntut saudara dalam kehidupan sehari-hari. Oke, apa yang sudah kamu akui, kamu harus mati itu. Apa? Eksistensimu. Kamu minta dihargai, kamu minta dihormati. Kamu minta diakui kamu ada. Kamu lebih dewasa, kamu lebih yang lain-lain, tanda petik. Ya. Jadi kata kuncinya Putri adalah apa? Eksistensi. Eksistensi bicara ego, bicara hak. Ya. Itu yang harus mati. Jadi izinkan dia saja. Seperti itu. Apakah cukup menjawab? Oke, baik. Perintah mengasihi itu satu paket vertikal dan horizontal termasuk diri sendiri sebagai bait Roh Kudus. Betul, ya. Benar sekali. Oke. Nah, ya, gitu. Jadi satu sesi ini kita bicara tentang cara hidup yang baru itu tadi ya Bapak Ibu Saudara. Ternyata membahas cara hidup yang baru itu kompleks banget. Sebenarnya kalau mau dipanjangin lagi masih ada banyak Saudara ya. Kenapa? Kalau kita hanya mau baca materinya saja nih ya. Anda baca bukunya saja. Oh, dia yang berdoa, dia yang menyembah. Benar, itu yang benar. Kenapa saya nggak terlalu bahas atau mention banyak di sini, saudara? Saya percaya Bapak Ibu Saudara menghidupi ini semuanya. Tapi lebih daripada itu, tahu nggak? Bahwa cara hidup yang baru itu punya tujuan yang mulia. Temukan tujuan itu. Kalau Anda sudah menemukan, saya percaya hati Anda akan firm banget. Hati Anda akan mendarat banget. Wah, yes. Bahwa apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan ini udah sesuai. Anda punya keyakinan. Ya. Dan akan terjadi multiplikasi, of course. Dan pasti akan ada perubahannya. Kalau Anda dilihat dari tahun pertama, tahun kedua, sampai hari ini mungkin Anda ikut Tuhan tahun kelima, pasti akan ada buah-buahnya. Tapi kalau belum ada saudara, sorry. Saya nggak men-trigger Anda untuk menyalahkan diri Anda, tidak. Tapi kita sama-sama, yuk bangun. Supaya apa? Kita nggak terjebak dalam zona nyaman, saudara. Karena kan bahayanya tuh gini, saudara. Kayak anak kecil. Dia lihat film superhero. Superman atau apa, Avengers atau apapun. Terus seorang anak itu karena suka sama film itu akhirnya minta sama orang tuanya baju yang sesuai superhero. Nah, masalahnya adalah
Apa yang dia lihat itu kadang nggak sesuai dengan diri kita hari ini apa. Sehingga kayak anak kecil itu tiba-tiba minta baju Superman. Terus karena dia ngelihat, wih Superman bisa terbang, wis aku pasti bisa terbang nih. Oh, udah dari lantai 2 terjun. Yang terjadi apa? Musibah. Sama saudara. Kalau Anda melihat seseorang yang sukses, Anda melihat hamba Tuhan, Anda melihat orang bersaksi begini dan begitu saudara. Jangan serta-merta gini loh, Anda menempatkan langsung seperti orang itu. Nah, apa maksud saya? Orang itu dia bersaksi, orang itu dia mencapai satu tujuan, dia bisa seperti itu karena apa? Dia melewati proses. Jangan langsung di-copy mentah-mentah. Ini yang kadang-kadang apa? Menjadi satu kesalahan buat kita. Kita orang kudus, kita orang hamba Tuhan segala macam. Tapi kita nggak hidupi dari nol. Nah, menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru, mulailah dari nol. Ya, pernah nggak sih hari-hari ini Anda ngelihat nih di sosial media, oh saya beli mobil Ferrari dengan harga 4 miliar, ternyata murah sekali ya. Saya beli rumah ini harganya 10 M, ternyata murah. Maksudnya influencer itu untuk apa? Menginspirasi. Tapi salahnya apa? Orang yang lihat, wih buset, dia main saham keren ya, dia bisa sukses ya. Oh dia langsung copy mentah-mentah nih. Dia main saham, dia main investasi ini jebol semuanya saudara. Karena apa? Dia ngambilnya sepotong. Nangkep di sini saudara. Jadilah diri Bapak Ibu Saudara. Seperti yang Tuhan bentuk. Kalau Anda nggak tahu, cari tahu dari sekarang. Amin. Itulah manusia baru. Yang hidup menghidupi Tuhan. Yang hidup berjalan pada satu tujuan. Amin. Oke. Baik, mungkin saya buka satu pertanyaan. Silahkan buat Bapak Ibu Saudara kalau ada yang mau tanya. Sebelum kita tutup dalam doa. Mungkinkah ada yang mau tanya lagi? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan di minggu depan ya, Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan saya minta kesediaannya sebelum kita tutup dalam doa, boleh kameranya mungkin dibuka dulu. Biar kita foto bersama sebentar. Nah, ketahuan lagi di mana dan ngapain. Baik, saya tunggu beberapa detik lagi. Mungkin ada yang masih. Pak Agus, makasih. Sama-sama. Belajar Pak, terus belajar. Sama-sama, Wow, kita dalam juga Pak. belajar, Bu. Dalam banget, dalam banget. Bukan seperti makan cabai Bapak, mengenal Tuhan Pak. Aduh Pak. Iya, sama-sama belajar kita. Oke ya, Wow, dalam banget. kita foto sebentar ya. Baik. Saya hitung sampai 3. 1, 2, dan 3. Oke, sabar sebentar. Ada satu lagi. 1, 2, dan 3. Oke, baik. Kita satu dalam doa ya. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama Bu, kita Terima berdoa sebentar ya. kasih. Yuk. Bapak Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih. Ucap syukur firman-Mu seperti pedang bermata dua. Yang punya ketajaman keluar dan ke dalam. Yang dapat memisahkan roh dan jiwa. Memisahkan hidup kami dari manusia lama dengan manusia baru. Memisahkan antara apa yang rema dan apa yang logos. Tuhan, kami nggak mau terjebak dalam zona nyaman kami. Tuhan, kami mau menghidupi manusia baru kami. Tuhan, kami mau menghidupi Engkau. Engkau yang tinggal di dalam diri kami pasti punya tujuan. Nyatakan tujuan itu dalam diri kami, Tuhan. Kalau apa yang harus kami tinggalkan, ada yang harus kami tanggalkan, harus ada yang kami bayarkan. Kami mau tinggalkan, kami mau tanggalkan, kami mau bayarkan. Bawa kami, Tuhan, kepada tujuan. Bawa kami Tuhan kepada panggilan yang sudah Engkau sediakan buat kami. Supaya apa yang kami lakukan di bumi ini betul-betul menghasilkan buah. Betul-betul sesuai dengan apa yang Kau mau.
Sehingga satu saatnya nanti ketika kami semua dipanggil, ketika kami semua pulang, ketika kami semua bersatu dengan Engkau di surga, kami bisa membawa hasil ini. Kami bisa bawa laporan ini. Jangan biarkan Tuhan, jangan biarkan kami berjalan sendiri. Jangan biarkan kami mengerjakan sesuatu hal yang biasa-biasa. Jangan biarkan kami terlena. Bawa hati kami Tuhan, bawa kami. Roh Kudus, kami tak dapat hidupi sendiri kalau tanpa Engkau yang hidup. Roh Kudus, mampukan kami. Bangunkan roh kami. Buka semua tingkap-tingkap yang menyelubungi Tuhan. Bukakan Roh Kudus. Supaya kami tidak jalan di tempat. Supaya kami tidak menyelewengkan kasih karunia. Supaya kami tidak membiarkan diri kami hanya begini-begini terus. Tapi karena Engkau tinggal di dalam diri kami, kami membawa buah yang berdampak buat orang-orang sekeliling kami. Semua untuk mempermuliakan nama-Mu. Semua untuk membawa surga turun Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu yang mengalir saat ini. Damai secara kasih Tuhan juga mengalir buat kami. Dan persekutuan dengan Elohim boleh kami alami setiap saat. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Terima kasih Makasih, Pak Pak Agus. Semuanya. Kasih Mas Agus. Hati ya Bapak Ibu Saudara. Tetap Kasih. Makasih Pak semangat. Agus. Hati. Luar biasa. Oke. God bless.